melalui hamba-Mu berdasarkan firman-Mu dalam kitab suci, agar kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan kami percaya setiap yang menabur pasti menuai. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami sambut firman Tuhan dan kami mau melakukannya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sama-sama kita akan terima dan renungkan, kita sungguh bersyukur kita telah memasuki minggu kedua di bulan yang ke-7 di tahun 2026 ini. Dan kalender gereja kita saat ini kita masuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. Dan GBKP gereja kita, rumah iman kita, memberi nama Minggu Menabur. Firman Tuhan yang sama-sama kita akan renungkan diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai 7. Kami bacakan bagi kita sekalian. Begini firman Tuhan dituliskan. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan. Shalom Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Doa harapan kami apapun yang kamu alami saat ini, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu hadapi, biarlah damai Tuhan tetap ada bersamamu. Untuk kita tetap bisa berjalan dan melangkah dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani, izinkan kami memberi gambaran petani ya Bapak Ibu. Seorang petani pernah berkata kepada anaknya yang baru belajar bertani, "Nak, kita memang tidak bisa memerintahkan hujan turun. Kita juga tidak bisa menyuruh matahari bersinar. Enggak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita. Tetapi ada satu hal yang kita bisa. Apa yang bisa dilakukan? Menabur benih." Lalu si anak berkata, "Kalau nanti gagal panen gimana, Pak?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Kalau kita tidak menabur, kalau kita tidak menanam, kita sudah gagal sebelum musim panen datang." Kalimat ini membuat kita berefleksi sejenak akan kehidupan kita. Kerap kali, sering kali kita mau pasti dulu baru mau bekerja. Seringkali kita mau usaha itu nyata-nyata berhasil dulu, baru kita mau memulai. Kita mau kepastian dulu bahwa pelayananku akan dihargai, baru aku sungguh-sungguh melayani. Sehingga ada yang berkata, "Saya mau melayani Tuhan, tapi jangan buat hati saya sakit atau terluka." Wow. Kalau bisa dijamin hati saya tidak akan terluka ketika melayani, saya akan all out. Lalu ada yang berkata, "Saya tidak ingin keluarga berubah dahulu. Saya ingin anggota keluarga berubah dulu, baru mau mengasihi. Saya bisa mengasihi istri saya, tapi istri saya harus berubah dulu. Saya bisa all out mencintai perbulangan suami saya, tapi suami saya harus berubah dulu. Saya akan banting tulang untuk anak-anak saya, tapi anak-anak saya harus seperti yang saya inginkan."
Tapi hari ini di minggu menabur, firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, iman tidak menunggu kepastian. Iman melahirkan keberanian untuk menabur. Iman tidak menunggu kepastian, tapi iman melahirkan keberanian dalam diri kita untuk bertindak, untuk berbuat, untuk bersikap, untuk memulai alias menabur. Itu yang dikatakan di ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Kata memperhatikan di sini kalau dirujuk ke bahasa aslinya itu mengamati, menunggu, berjaga-jaga sampai betul-betul menurut dia oke, baru dia berani bertindak. Artinya orang ini tidak sekedar berhati-hati, tapi dia dikuasai oleh ketakutannya. Dia terus menghitung resiko, dia menghitung rugi labanya, dia menghitung saudara-saudara teman-teman teamworknya, mencari waktu yang sempurna, menunggu keadaan yang ideal. Dan akhirnya tidak pernah menabur. Lalu dipakai kata ruah angin. Siapa senantiasa memperhatikan angin. Kenapa dipakai kata angin Bapak Ibu? Angin di sini ruah dari bahasa aslinya itu bisa nafas, bisa roh. Penulis kitab Pengkhotbah mau mengatakan ketika dia menggunakan kata angin itu mau menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan manusia. Jadi maka pakai kata angin. Menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan manusia. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, kita tidak bisa mengatur ekonomi negara ini. Kita tidak bisa mengatur cuaca. Mungkin modifikasi cuaca oke, tapi kita tidak bisa selalu mengatur cuaca. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Moria kami nggak bisa mengatur suami Hindu seperti yang kamu mau. Mamre kami nggak bisa atur istri Hindu seperti yang kamu mau. Orang tua kami nggak bisa atur anak Hindu seperti yang kamu mau. Anak-anak kami permata, kamu gak bisa atur orang tua Hindu seperti yang kamu mau. Kalau itu yang kita usahakan, kecewa. Tapi banyak orang justru menghabiskan waktunya, mengkhawatirkan hal yang tidak dapat dia kendalikan, sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ladang saat ini bukan hanya sawah, tapi ladang bagi kita adalah kantor kita, rumah tangga kita, sekolah kita, usaha kita, pelayanan kita. Dan mungkin masyarakat sekitar kita. Masyarakat sekitar gereja GBKP Rungun Tangerang ini ladang untuk kita menabur. Oleh karena itu terima kasih Zaitun kami, Mamre kami, Moria kami, Permata kami. Kita mau parkir di Harkot dan berjalan. Karena kita sedang menabur kebaikan. Ini ladang yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan beri kesempatan kita juga untuk menabur kebaikan. Untuk tidak merokok di lingkungan gereja. Itu ladang kebaikan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menguasai angin. Tuhan tidak memanggil kita untuk menguasai masyarakat sekitar gereja ini. Tuhan memanggil kita menabur. Perintah Tuhan bukan berkata kuasailah istrimu. Perintah Tuhan bukan berkata kuasailah suamimu. Perintah Tuhan bukan berkata kuasailah anakmu. Tapi yang perintah Tuhan, kasihi. Lalu kita mungkin berkata, mengapa kita harus menabur? Padahal hasilnya belum tentu langsung kita nikmati. Penulis kitab Pengkhotbah ini realitas ya. Dia ini melihat realita. Dia orangnya realis. Dia tidak mengatakan bahwa hidup itu tanpa kesulitan. Dia mengatakan ada angin, ada awan, ada ketidakpastian, banyak hal yang tidak dipahami. Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan itu. Namun dalam situasi yang kita tidak bisa kendalikan keadaan yang ada, adanya tantangan, adanya persoalan, tapi kitab Pengkhotbah mengatakan tetaplah menabur.
Karena iman bukan berarti mengetahui semua rencana Tuhan, tapi iman berarti mempercayai Tuhan yang mengetahui dan berkuasa atas segala sesuatu. Iman bukan berarti mengetahui semua rencana Tuhan, tapi berjalan dalam iman berarti mempercayai Tuhan yang mengetahui dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang membuat kita mau tetap menabur. Mungkin Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, Permata kami saat ini kami menabur air mata. Capek kami, lelah kami. Aliran air mata itu sering jatuh. Mungkin saat ini kami sedang menabur doa, menaikkan doa pada Tuhan tapi belum dijawab Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang menabur kejujuran di tempat kerjaanmu, di usahamu. Kami tidak otak-atik timbanganmu. Kami tidak memanipulasi laporanmu kami yang di kantor. Mungkin saat ini kami sedang menabur kesabaran. Menghadapi anak yang kadang tidak mengerti apa yang kita mau, padahal kita sudah berjuang bagi dia. Menghadapi pasangan hidup yang terkadang menyakitkan, padahal kita sudah memberikan yang terbaik menurut kita. Mungkin saat ini kamu sedang menabur kasih. Maka melakukan PDKT Permata kami, tetap belum ada gayung bersambut. Jangan lakukan tindakan yang tidak baik. Jangan katakan kalau sempat kau tolak cintaku, dukun bertindak. Jangan. Taburlah kasih. Jaga sikap. Hargai dan hormati. Mungkin saat ini kamu sedang menabur kerja keras. Sudah berusaha bekerja. Ekonomi masih begitu-begitu saja. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Karena Allah turut bekerja. Ayat 5. Engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Sebagaimana digambarkan akan pertumbuhan janin dalam rahim. Tidak seorang pun dapat melihat bagaimana tulang-tulang, organ-organ tubuh dalam janin itu bisa berkembang. Oke, kecanggihan teknologi kesehatan. Sekarang USG sudah ada 4D, mungkin nanti ada 5 dimensi. Tapi pernah pengalaman toh? Mungkin kita mendengar, bahkan mungkin kita mengalami di USG, ini anaknya bapak ibu laki-laki. Siapkanlah perlengkapan baju untuk bayi laki-laki. Lahir perempuan. Terkadang kita tidak bisa mengaturnya. Proses itu tersembunyi Bapak Ibu. Bukankah begitu juga kehidupan kita kan? Saya sudah kerja keras, saya sudah berdoa, saya sudah jujur, tapi mana hasilnya? Bapak Ibu, hari ini Tuhan katakan jangan lupa. Allah terkadang dan kerap kali bekerja secara diam-diam. Itulah yang dikatakan di bahan bacaan kita Markus 4 ayat 26 sampai 29. Yang mengatakan bagaimana benih itu tumbuh. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kan belum adalah orang menabur benih, dia menabur benih cabai lalu dia tunggu di situ terus. Dia nggak tidur-tidur, dia pelototi benih cabai itu. Dia bongkar lagi, dia lihat udah bertunas belum, dia tanam lagi. Nggak ada kan? Dia tabur benih, dia pulang, hari berganti, malam berganti, cuaca hujan, cuaca terik, disiram, dipupuki, ada tunasnya. Nggak ada satupun yang tahu. Dan itu cara Allah bekerja. Artinya Bapak Ibu, keberhasilan pekerjaan kita bukan hanya karena kecerdasan kita, tapi keberhasilan pekerjaan kita itu karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu nggak ada kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kehebatan kita, nggak ada jalan atau alasan kita untuk sombong, tetap rendah hati, kerja pintar, kerja keras, berdoa sungguh-sungguh, dan minta penyertaan Tuhan.
menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kita tidak tahu cara Tuhan bekerja, yang pasti rancanganku bukan rancangan kecelakaan kata Tuhan, maka ayat 6, menaburlah. Jangan setengah-setengah, tabur dengan sungguh-sungguh. Jangan aktualisasi diri kita hanya dibatasi oleh berapa yang kudapat, wani piro, jangan. Jangan batasi kemampuan du hanya karena satu tim du orang yang nggak suka. Jangan. Karena ketika kamu batasi kemampuan du, ketika kamu enggan menabur sungguh-sungguh, maka kamu yang rugi. Ilmu du berkurang. Kenapa guru itu pintar? Lebih pintar, walaupun sekarang banyak guru harus mengakui murid lebih pintar. Dokter harus mengakui kadang pasien lebih pintar, karena ketika dia tahu kata dokter penyakitnya ini, siapa yang ditanya? AI. Itu maka sekarang hasil USG, hasil MRI mungkin menurut saya nggak lagi dikasih ke pasien, bukan? Langsung dikasih dulu ke dokter. Karena ada ketika dikasih ke pasien, pasien tanya AI, lalu ketemu dokter bilang ini begini, nggak gitu dokter. AI bilang nggak gitu dokter. Wow, itu tantangan buat kita. Tapi apakah kita lalu berhenti? Tidak. Guru itu pintar karena setiap hari dia mengajar. Coba kalau dia datang hanya diam. 5 jam diam aja, pulang. Besok datang, diam, 5 jam diam aja. Nggak tambah ilmunya Bapak Ibu. Mengapa Tuhan menyuruh kita mengasihi, bukan memaki? Mengapa Tuhan perintahkan kita menabur kebaikan, bukan kejahatan? Kalau kita memberikan uang 1 juta, uang kita 1 juta, kita berikan 200.000 kepada teman kita, berkurang kan? Menjadi 800.000. Tapi sikap hidup, kasih, kejahatan, cikura, gosip, ketika kita terus lakukan, itu enggak berkurang Bapak Ibu, bertambah. Kamu jadi ahli cikura atau ahli mengasihi? Kalau tiap hari cikura, expert kamu cikura Bapak Ibu, coba kan ayo. 1 bulan ini cikura kita yuk. Cara kamu memandang, cara mulutmu cerita itu, cara kamu menarik nafas, itu beda orang percikura tarikan nafasnya Bapak Ibu. Tahu kita ini tarikan nafas percikura enggak Bapak Ibu enggak? Tiap hari cikura, cara kamu memandang, cara kamu menceritakannya itu pasti beda. Untuk apa kita expert cikura? Ada yang mau menjadi ahli cikura? Kita nggak mau ahli cikura, kita mau ahli mengasihi, tapi tiap hari cikura. Itu makanya bahasa karonya namanya apa Bapak Ibu? Petembil. Bertolak belakang kan? Aku mau mengasihi, tiap hari cikura. Aku mau memaafkan, tiap hari memaki. Yang menabur pasti menuai. Pertanyaannya, apa yang kamu mau dituai? Yang kamu tuai. Tak mungkin kamu menuai kebaikan kalau tiap hari kamu iri hati. Tak mungkin. Kalaupun bisa, itu hanya topeng. Depan mata bisa katakan, kelengkel hatiku kamu. I love you Paul. Dalam hati, Itu makanya taburlah benihmu pada pagi hari. Benih di sini di ayat 6 itu zera, itu bukan hanya berupa benih tanaman, tapi dalam perjanjian lama dalam kitab pengkhotbah itu bisa berarti keturunan, bisa berarti masa depan, bisa berarti kehidupan yang akan datang. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, Zaitun kami, Moria, Mamre, permata kami, setiap tindakan baik yang kamu lakukan hari ini sebenarnya sedang menanam masa depan. Setiap tindakan baik yang kamu lakukan hari ini sebenarnya kamu sedang menanam masa depan. Ketika kamu Mamre kami, Zaitun kami, Moria kami yang bekerja, kamu tetap memperjuangkan kejujuran, berarti kamu sedang menanam masa depan menjadi orang yang
jujur, dan menanam karakter itu bagi anak-anaknya. Jangan biarkan anak-anak terlalu mudah mendapatkan fasilitas Bapak Ibu, sekalipun kamu punya akses untuk itu. Karena kalau anak-anak dikasih kemudahan, maka dia akan mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tapi berikanlah dia tantangan, berikanlah dia tugas tanggung jawab, dan bentuklah karakternya. Ketika anak lu berkata, Pak, Bapak dengan tetangga itu jabatannya sama. Bapak dengan tetangga kita seberang jalan itu sama-sama tugasnya. Tapi kenapa Bapak kok gak banyak uangnya? Tetangga itu kok tambah-tambah uangnya? Apa yang mau kita katakan? Akan sangat indah kita kalau katakan, hidup itu bukan segala-galanya uang, nakku. Kejujuran itu yang utama. Jangan lihat uangnya, lihat kejujuran Bapak. Bisa gak kita begitu? Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, ketika kamu sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak yang belum dapat kerja dan diizinkan untuk menata rumah tangga, sebenarnya kamu sedang menanam masa depan bagi keluarga Anda. Jangan kamu merasa menggoreng ikan pagi hari, menyiapkan bekal buat anak lu, buat suami lu, Moria kami itu pekerjaan sia-sia. Ketika itu kamu tambah dengan vitamin C, vitamin cinta, maka kamu sedang menanam kebaikan. Kita gak tahu cara Tuhan bekerja. Jangan kamu tambahkan vitamin C, vitamin cemberut, bahaya itu. Karena ketika ke kafe nanti perbulangan lu, mamre, dapatnya vitamin S. Apa itu? Senyuman. Jangan bosan dengan tulus menaburkan kebaikan Moria kami. Siapa yang mengatakan ibu rumah tangga itu pekerjaan sia-sia, salah dia. Kamu sedang menabur kebaikan untuk menjaga daya tahan keluarga. Bagi kamu anak-anak kami yang sedang belajar, sungguh-sungguhlah belajar. Karena kamu sedang merajut masa depan. Bagi kamu zaitun kami yang terus mendoakan anak cucu, jangan menyerah. Karena kamu sedang menanam warisan iman. Tidak ada taburan yang sia-sia di dalam Tuhan. Karena Allah tetap bekerja. Oleh karena itu orang percaya tidak bisa mendasarkan hidupnya pada yang dia lihat. Tapi berdasarkan pada pribadi yang dia percayai. Jangan habiskan waktu menduga-duga yang kamu gak tahu. Jangan khawatir berlebihan atas apa yang gak kamu bisa prediksikan. Tapi serahkan kepada Allah yang kamu kenal secara pribadi. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan. Invokasio kita Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Ini setelah air bah Bapak Ibu. Hancur semua, habis semua. Kenapa dunia tidak berhenti? Ketika kejadian air bah, Tuhan katakan, menyesal aku menjadikan manusia, ku binasakan dunia ini. Bahasa karonya izin, ku kernepkan kerina. Tapi kenapa masih ada kehidupan? Karena ada satu laki-laki yang menabur kebaikan. Siapa dia Bapak Ibu? Nuh Bapak Ibu. Kejadian. Tuhan ingin kita seperti itu. Marah Tuhan terhadap dunia ini. Semakin jahat dunia ini. Kenapa masih ada kehidupan? Karena zaitun kami, Moria kami, mamre kami, permata kami yang hadir hari ini berjuang menabur kebaikan. Sehingga mata Tuhan tetap ada bagi kita. Selagi masih ada bumi ini, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Karena Allah memelihara ciptaannya. Ini menjadi pengharapan bagi kita orang percaya. Ekonomi boleh gonjang-ganjing Bapak Ibu. Pemerintah boleh berganti.
teknologi terus berkembang, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Mata Tuhan tetap tertuju kepada anak-anaknya, berjuang menjaga melindungi anaknya, mengarahkan anaknya untuk berada di jalannya Tuhan. Sekalipun kita agak melenceng, Tuhan tarik lagi untuk kita bisa tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga di ayat 7 menutup bagian ini, terang itu menyenangkan dan baik melihat matahari. Kenapa tiba-tiba di ayat 4, 5, 6 diajak kita untuk berkarya, ayat 7 muncul kata terang. Ini menjadi pengingat buat kita bahwa hidup ini adalah anugerah. Setiap matahari yang terbit adalah kesempatan baru. Setiap pagi adalah kesempatan menabur lagi. Hari ini mungkin gagal, jangan patah arang. Selagi masih ada terang dan matahari, masih ada kesempatan menabur. Selama Tuhan masih memberi terang kehidupan, jangan menyerah. Masih ada pekerjaan yang dapat dilakukan. Sudah jadi bubur pendeta, it's okay. Jadikan itu bubur ayam spesial. Jangan buburnya cuma difokuskan, apa yang bisa kulakukan? Tambah bawang goreng, tambah daging ayam suwir-suwir, tambah daging B2. Aduh, jadi lapar kita sore ini kan. Gak jadi bubur pendeta, belum berhenti. Bersama Tuhan, kita bisa jadikan bubur itu bubur yang bawa kebaikan. Masih ada kasih yang dapat dibagikan. Masih ada firman Tuhan yang bisa ditebarkan. Masih ada kebaikan yang dapat ditaburkan. Masih ada doa yang dapat dinaikkan. Petani tidak pernah berhenti menanam. Sekali mungkin tidak kena harganya. Sekali mungkin kena bencana. Sekali mungkin kena hama. Petani namanya, kembali dia menanam. Pemain bola tidak pernah kapok dia ketika kakinya patah. Lionel Messi, wah hari ini sedang Piala Dunia, mungkin karena Piala Dunia kurang orang ke gereja ya. Tadi Argentina sama Swiss kan jam 8 itu. Menang Argentina ya. Pemain bola itu gak pernah kapok dia patah kakinya. Lionel Messi itu patah kakinya. Cristiano Ronaldo pernah patah kakinya. Tapi bagi dia patah kaki bukan patah pengharapan. Semangat, sembuhkan, terapi, diobati, dioperasi, sesegera mungkin kembali ke lapangan. Nendang bola, bukan nendang orang. Anak Tuhan pun begitu jiwanya. Gak pernah. Sekalipun ada rasa lelah, ada rasa capek, ada rasa letih mengasihi, tapi tidak mau berhenti menabur karena aku telah menerima taburan kasih dari Tuhan. Kita memang tidak bisa menguasai hasil. Terkadang apa yang kita tabur, kita mau menabur kebaikan, kita tabur kebaikan mungkin belum sepenuhnya baik. Kita tidak bisa menguasai hasil, tapi kita bisa menguasai kesetiaan. Mungkin kamu sudah berjuang mencintai terus suamimu, Moria kami, Zaitun kami yang perempuan. Tapi masih ada hal-hal yang menyakitkan kamu. Jangan menjadi orang yang membenci, setialah. Gitu juga mereka kami. Kita tidak bisa menentukan musim, tapi kita bisa menentukan menabur atau tidak. Orang yang menabur pasti menuai. Taburkan kasih dalam keluarga. Taburkan kejujuran, integritas, proaktif, kerjasama, tanggung jawab dalam pelayanan dan pekerjaan. Taburkan pengampunan dalam relasi. Taburkan pelayanan di gereja. Taburkan firman Tuhan kepada sesama. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan berbicara tentang menabur. Sesungguhnya tidak ada pribadi yang lebih sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Seluruh hidupnya adalah kehidupan yang menabur. Ia menabur kasih kepada orang-orang berdosa.
Ia menabur pengampunan kepada mereka yang ditolak masyarakat. Ia menabur pengharapan kepada orang yang putus asa. Ia menabur kebenaran di tengah dunia yang penuh dosa. Dia menabur pengampunan kepada perempuan yang berzina. Padahal kalau berzina namanya bukan sendiri, berdua. Tapi yang disorot perempuan yang berzina. Dan Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di mata manusia salib tampak seperti sebuah kegagalan. Namun di tangan Allah salib menjadi benih keselamatan. Yesus mati untuk kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita tidak bekerja hanya untuk mencari penghasilan. Kita bekerja sebagai bentuk ibadah. Itulah Minggu Etika Kerja tanggal 26 Juni yang lalu. Erbin tuas, kerja keras memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan, tapi bekerja untuk ibadah. Kita berusaha bukan hanya untuk keuntungan, tapi kita berusaha untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani bukan untuk dipuji, kita melayani karena Kristus lebih dahulu melayani kita. Kita tidak menabur supaya menjadi terkenal. Kita menabur karena Kristus lebih dahulu menaburkan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu mari kita bertekad Bapak Ibu. Sebagai Mamre, kaum Bapak, kita teruslah menabur melalui pekerjaanmu, melalui kehidupanmu. Taburlah kejujuran, taburlah tanggung jawab yang setia, taburlah kasih kepada keluarga. Jadikan tempat kerja sebagai ladang kesaksian tentang Kristus. Jadikan usahamu tempat kesaksian bagi Kristus. Bagi kaum ibu Moria, teruslah menabur kesabaran, doa, kasih, pengorbanan dalam keluarga. Tidak ada kasih yang diberikan dengan tulus, yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bagi kaum permata kami, taburkanlah masa mudamu dengan belajar, bekerja keras, jaga kekudusan hidupmu. Kalau ada pacarmu sekarang Moria kami. Berarti nggak ada ya? Amin. Kalau ada pacarmu sekarang permata kami. Lalu dia bilang, Dek, kamu permata perempuan. Kalau kamu sayang Dek kepada abang, berikanlah seluruhnya hidupmu pada aku, jangan percaya. Tinggalkan itu. Jangan berikan tubuhmu kepadanya. Hanya bagi orang yang sungguh-sungguh mencintaimu dan bertanggung jawab dalam keluarga. Yang berani berkeluarga denganmu, berumah tangga denganmu, dengan takut akan Tuhan. Maka berikan tubuhmu. Buktikan permata kami. Taburkan kebaikan, taburkan kekudusan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kam zaitun kami, jangan pernah berpikir bahwa musim menabur telah berakhir. Doa-doandu, nasihatmu, hikmat hidupmu, teladanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan adalah benih-benih yang akan terus bertumbuh dalam kehidupan bagi anak cucumu. Apapun profesi kita, petani, pedagang, driver, pegawai, guru, dokter, pengusaha, polisi, nelayan, buruh, aparatur negara, medis, pelayan gereja. Setiap tempat kerja adalah ladang yang dipercayakan Tuhan. Di sanalah kita dipanggil untuk menaburkan kejujuran, ketekunan, integritas, kasih dan pengharapan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendukung, membantu kekelangan kami, saudara kami yang kami kasihi jemaat Tuhan. Kalau hari ini usahamu belum berkembang, tetaplah bekerja dengan jujur, sungguh-sungguh. Kalau saat ini pelayananmu belum dihargai, tetaplah melayani dengan setia. Kalau saat ini doa-doamu belum dijawab seperti yang diharapkan, tetaplah berdoa. Kalau saat ini kamu di tengah-tengah keluargamu masih bergumul, tetaplah mengasihi. Kalau saat ini pekerjaan terasa berat, tetaplah berkarya dengan iman. Sebab pada waktu yang telah ditentukan Tuhan, kita akan menuai kasih karunia-Nya. Sehingga melalui seluruh hidup kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan
Gerejanya dibangun dalam kasih. Keluarga kita sungguh diteguhkan oleh kebaikan. Dan sesama kita diberkati. Masyarakat sekitar gereja kita juga menjadi berkat. Menerima berkat Tuhan melalui kita. Dan yang pasti kerajaan Allah semakin nyata di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Untuk kami mau menabur kebaikan. Menabur cinta kasih. Menabur kesungguhan. Menabur ketekunan. Menabur pengampunan. Menabur kesetiaan. Menabur kasih. Menabur seperti Tuhan sudah menaburkan hidupnya buat kami. Dan kami pasti menuai pada waktunya. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang ada pada kami menguatkan kami. Sehingga kehidupan tetap terjaga. Keluarga tetap teguh. Gereja Tuhan tetap menjadi berkat. Sampai pada kedatangan Tuhan kembali, Tuhan berkata, mari anakku. Anakku yang setia dan baik. Mari bersamaku. Di tempat yang telah kusediakan. Di surga rumah Bapa. Itu tuaian yang luar biasa yang kami peroleh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bersama Tuhan yang terus bekerja melalui kami. Kami mau terus menabur seperti yang